Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil kali ini adalah bacaan yang sangat menarik. Karena lagi-lagi bacaan hari ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Bacaan Injil kali ini berbicara tentang undangan pernikahan. Judulnya adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Kira-kira apa ya yang menarik pada bacaan Injil kali ini? Mari kita mulai. Pada Matius 22 ayat 2, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Perlu digarisbawahi ya bahwa di sini adalah pernikahan anak raja. Ingat, seorang raja, bukan rakyat biasa. Artinya pernikahan itu mewah, megah, dan undangannya pun pasti nggak main-main. Pasti raja-raja juga diundang, atau sekelas bangsawan lah yang pasti diundang. Kalau sekarang mungkin pejabat, pengusaha, artis, selebritis, dan sebagainya. Nah, coba bayangkan kalau seandainya kawin tersebut sepi undangan. Apa yang terjadi? Apa yang dirasakan oleh raja itu? Tentu sama seperti bacaan Injil tadi. Raja pasti sakit hati. Pasti raja akan jadi overthinking. Kenapa ya undangan kawin anak saya ini kok sepi? Padahal semua sudah disediakan. Hidangan, makanan, bahkan mungkin juga disediakan transport dan penginapan untuk tamu undangan. Dan penginapannya pun pasti mewah. Atau mungkin hotel bintang 5 kalau zaman sekarang. Pokoknya tinggal datang jak. Tinggal terima beres jak. Tinggal datang jak kok tetap tidak ada yang mau datang. Kira-kira apa ya yang membuat mereka tidak mau datang ke pesta kawin itu? Padahal kita tahu pesta kawin seorang anak raja pasti menyenangkan, pasti membahagiakan. Momen yang pasti tidak akan terlupakan buat tamu undangan. Momen yang mungkin akan terjadi seumur hidup. Terjadi sekali saja seumur hidup. Karena bisa jadi kalau anak raja bisa jadi kalau raja itu punya anak kedua, bisa jadi kita tidak diundang pada pernikahan anak keduanya itu. Jadi seharusnya tamu-tamu undangan itu datang. Tapi kenapa mereka sampai-sampai berani menolak undangan raja tersebut? Di Injil sih dengan jelas dituliskan, ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usahanya. Dengan kata lain, mereka sibuk. Ya, kesibukan itulah yang membuat mereka tidak datang. Merasa urusannya lebih penting daripada undangan raja itu. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau sibuk, emang raja itu kurang sibuk apa? Pasti raja itu lebih sibuk daripada orang-orang lain. Daripada tamu undangannya. Tapi kenapa ya mereka merasa si paling sibuk? Jangan-jangan mereka cuma sok-sokan sibuk saja. Padahal aslinya tidak beneran sibuk. Juga kalau mau, pasti mereka akan menyuruh anak buahnya untuk pergi ke ladang dan pergi mengurus usahanya sebentar. Sementara dia akan pergi ke undangan raja itu. Masa mereka tidak punya orang kepercayaan sih yang bisa mengurus usahanya itu? Apakah para tamu undangan itu merasa kalau usahanya itu lebih penting daripada perkawinan anak raja itu? Mungkin ini masih bisa dimaklumi ya kalau yang kawin itu orang biasa. Tapi kalau yang menikah itu anak raja,
Masa mereka tidak datang sih? Ini mah parah banget. Parah. Ini penghinaan namanya. Dan yang lebih parah adalah ada yang malah menangkap hamba itu, menyiksa bahkan sampai membunuhnya. Biadab sekali tamu undangan itu. Maka wajarlah seandainya kalau raja itu sampai murka dan menyuruh pasukannya untuk membinasakan pembunuh itu dan membakar kota mereka. Akhirnya, karena tidak ada yang bisa datang, yang diharapkan tidak bisa diharapkan, akhirnya undangan itu terbuka untuk umum. Semua boleh datang ke undangan raja itu. Pesta yang seharusnya menjadi pesta raja, pesta orang-orang penting, pesta para pejabat, malah sekarang berubah menjadi pesta rakyat. Dan rakyat, kalau diundang ke pesta kawinan anak raja, pasti senang. Pasti akan datang dengan senang hati dan akan meninggalkan semua urusan mereka. Cuma lagi-lagi ada yang menarik di bacaan Injil ini. Pada Matius 22 ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu tamu-tamunya itu, ia melihat seorang tidak berpakaian pesta. Ini juga aneh. Masa datang ke pesta, apalagi ke pesta raja, pakaiannya biasa saja sih. Minimal kemeja lah. Atau batik. Kalau ada orang yang berpakaian biasa, pasti akan dianggap orang itu tidak menghargai tuan rumah, tidak menghargai raja itu. Kalau memang tidak punya baju pesta, kenapa tidak pinjam ke orang lain? Masa dia tetap memaksakan diri untuk datang ke pesta itu dengan pakaian yang biasa saja? Apa dia tidak malu ya? Pakaiannya sudah saltum atau salah kostum. Malulah seharusnya. Begitu dia sampai di depan pintu melihat semua orang berpakaian pesta, masa dia tetap memaksakan masuk ke pesta itu? Harusnya dia pulang lagi. Cari baju yang sesuai atau enggak datang sama sekali. Ini benar-benar tidak tahu diri namanya. Wajar juga lah kalau raja itu sampai marah dan mengusir orang itu sampai mencampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Lantas, apa yang bisa kita ambil dari perumpamaan ini? Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Begitupun kita semua dipanggil untuk datang ke perjamuan kawin raja itu. Tapi, apakah kita mau datang? Apakah kita mau meninggalkan segala kesibukan kita untuk datang ke sana? Apakah kita mau mengutamakan panggilan raja itu dibandingkan urusan lainnya? Begitupun saat kita datang ke acara pesta itu. Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita untuk datang ke acara tersebut? Apakah pakaian kita sudah cocok untuk acara pesta itu? Itu baru pakaian. Bagaimana dengan sikap? Perilaku kita saat pesta? Apakah kita sopan saat pesta? Apakah kita santun dalam acara tersebut? Bisa-bisa, contohnya saat pesta kita ngomong keras-keras, teriak-teriak, ketawa nggak dikontrol, makan pun seenaknya, ngambil banyak tapi nggak habis, dan sebagainya. Itu pun memalukan namanya. Nggak sadar bahwa itu pesta anak raja, bukan pesta orang biasa. Pokoknya seenaknya sendirilah. Itulah makanya dikatakan dalam Injil, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Seperti keselamatan lah. Banyak yang diajak masuk, bahkan semua orang dipersilakan masuk, tapi hanya sebagian yang layak masuk. Itulah yang biasa pastor sering katakan,
Keselamatan itu murah, cuma-cuma, tapi tidak murahan. Itulah makanya kita semua diajak untuk memenuhi panggilan itu. Panggilan untuk datang ke acara pesta itu. Masalahnya adalah apakah kita mau memenuhi undangan itu, panggilan itu. Apakah kita bersedia meninggalkan semua urusan kita demi hadir ke pesta Tuhan kita? Kalau kita bersedia, masalah selanjutnya adalah apakah kita sudah mempersiapkan diri sepenuhnya untuk hadir pada acara tersebut? Itulah yang bisa kita jadikan bahan permenungan kita. Apakah kita bersedia datang? Dan apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk datang ke pesta kawinan anak raja itu? Urusan dipilih atau enggak belakangan lah. Yang penting bersedia dulu enggak kita datang? Kita mempersiapkan diri dulu enggak untuk datang? Sisanya biar Tuhan yang memilih sendiri. Apakah kita layak dan pantas untuk datang ke pesta itu? Maka marilah kita semua mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk memenuhi panggilan Tuhan itu. Dan marilah kita siap sedia untuk datang kapanpun Tuhan ingin memanggil kita. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.